Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Shalom adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini lagi ya Bapa. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan setiap adik-adik kami ya Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu, kedua orang tua kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Karena dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami dituntun oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan naikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, kita akan naikkan pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kali lagi sama-sama kita mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Rita. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari untuk Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami ketenangan, Tuhan berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Dan supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing juga Tuhan, Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kita masuk di bulan yang baru, di bulan Juli. Nah, kakak mau tanya, di bulan kemarin siapa yang absennya banyak? Ayo, siapa? Nah, di bulan ini adik-adik harus makin giat ya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, nanti bulan Desember kita akan merayakan Natal. Jadi, kakak tetap absen adik-adik semua. Jadi jangan sampai banyak absennya. Karena Tuhan rindu kalau adik-adik datang kepada Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, semuanya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari, mana adik-adik Alkitabnya di mana? Ayo, semuanya bawa ya Alkitabnya. Nah, kita mau belajar tentang iman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih itu iman? Pernah dengar nggak kata iman? Nah, kakak kasih tunjuk ya. Ini kan Alkitab. Nah, adik-adik percaya nggak kalau di dalam ini ada permen? Siapa mau permen? Percaya nggak kalau di dalam Alkitab ada permennya?
Ada yang percaya, ada yang enggak. Nanti di akhir cerita kakak kasih tunjuk ada permen atau enggak. Nah, adik-adik percaya atau tidak. Nah, di situ juga kita berbicara tentang iman. Iman itu apa sih? Yuk adik-adik buka ya di dalam Ibrani 11 ayat ke-1. Kita dengar apa kata firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah loh, tadi kan adik-adik gak lihat tuh di sini ada permen atau enggak. Tetapi adik-adik percaya atau enggak ada permen di sini. Nah, itulah iman. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik butuh sesuatu, kalau adik-adik kekurangan, adik-adik memerlukan kebutuhan. Nah, ketika adik-adik punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menyediakannya. Tuhan sediakan nggak? Coba. Pasti Tuhan sediakan kalau adik-adik semua percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita next ke cerita seorang bapak. Nah, siapa pernah dengar nih bapak orang beriman? Siapa dia? Bapak Abraham. Nah, kita juga pernah menyanyikan pujian ini kan sering sekali di sekolah minggu. Lagunya seperti ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Nah, Bapak Abraham adalah bapak dari orang-orang beriman, bapak orang beriman dari seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Wah, adik-adik pernah dengar gak ceritanya yang luar biasa? Abraham adalah seorang anak dari Terah. Dia dari tanah Ur Kasdim diperintahkan Tuhan untuk ke tanah Kanaan. Nah, kenapa sih Tuhan mau perintahkan Abraham ke sana? Ada apa di sana? Ada apa di tanah sana? Nah, meskipun Abraham tidak tahu apa-apa, apa yang Tuhan mau kasih di sana, tetapi dia mau taat, dia mau percaya perintah Tuhan dan dia pergi bersama keluarganya pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Luar biasa ya, Abraham ini sangat taat kepada Tuhan karena dia beriman. Imannya sangat besar sekali karena Tuhan pasti pelihara, Tuhan menyediakan. Dan di cerita Abraham juga adik-adik tahu bahwa Tuhan menjanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang-bintang. Adik-adik tahu bintang-bintang? Berapa banyaknya bintang-bintang? Pasti kita nggak bisa ya ngitungnya karena saking banyaknya. Dan kadang kita juga kelilipan, matanya kadang salah ngitung lagi apa ya, berapa ya. Nah, seperti banyaknya bintang-bintang keturunannya. Nah, kitalah keturunan Abraham itu banyak sekali. Tapi adik-adik, pada waktu itu Abraham umurnya berapa coba? Dia sampai berumur 100 tahun dan istrinya Sarai umurnya 90 tahunan. Nah, mereka belum punya anak, tapi pada umur yang ke-100 tahun Tuhan juga berkata bahwa istrimu akan melahirkan seorang anak. Abraham apa yang dilakukannya? Dia percaya meskipun sudah tua, gak mungkin, udah tua punya anak, gak mungkin Sarai hamil, gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada umur yang ke-100 tahun, Abraham memiliki anak. Siapa namanya? Ishak. Nah, anaknya Ishak, anak perjanjian. Mulai dari Ishaklah banyak keturunan. Itu janji Tuhan yang digenapi. Janji Tuhan ditepati. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham semuanya digenapi, dijawab oleh Tuhan. Nah, adik-adik kita juga mau lihat di dalam ayatnya Kejadian 15 ayat 6. Nah, kita lihat apakah benar ya yang dikatakan kakak. Kita lihat sendiri di Kejadian 15 ayat ke-6. Di sini kita melihat percayanya Abraham kepada Tuhan. Nah, dikatakan, lalu percayalah Abram di sini
kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham percaya kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu Abraham itu namanya belum Abraham, dia Abram. Tapi ketika dia dipilih Tuhan, nama dia dirubah menjadi Abraham, bapa orang beriman. Karena dia selalu percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang bagi adik-adik semua nggak mungkin, itu pasti mungkin terjadi kalau adik-adik semua percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, iman yang diuji lagi kepada Abraham apa adik-adik? Tadi kan ceritanya Abraham aja sulit untuk mendapatkan anak. Sampai umurnya tua sekali, 100 tahun. Kalau saat ini tuanya seperti apa ya? Tua banget. Nah, udah punya anak satu-satunya. Tapi Tuhan mau anaknya dikorbankan, disembelih. Apakah Abraham melakukan atau tidak? Dia tetap melakukan meskipun itu anak satu-satunya dan sangat lama menunggu kelahiran anak tersebut. Tetapi sekali lagi dia percaya, Abraham percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat Abraham dan keturunan-keturunannya nanti. Luar biasa, Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa. Anaknya aja dikorbankan. Meski susah payah, tapi dia mau menyerahkan, mau taat, dengar-dengaran suara Tuhan. Nah, kita juga belajar dari seorang Abraham, yaitu mengapa kita harus memiliki iman seperti Abraham. Kenapa adik-adik? Kakak punya 3 poin. Adik-adik semua dicatat ya, apa temanya hari ini, ayat firman Tuhannya apa, dan apa poin-poin dari firman tersebut ya. Nah, yang pertama, mengapa kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik semua mengasihi Tuhan Yesus kan? Percaya Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita taat, kita melakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga apa yang kita minta, kita doakan, Tuhan akan jawab semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik, kita juga percaya karena kenapa kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Karena pasti yang utama adalah kita percaya Allah itu punya kuasa. Dia maha kuasa, bisa melakukan segala hal apapun yang Tuhan mau lakukan. Jadi adik-adik gak boleh main-main, gak boleh macam-macam, karena Tuhan punya kuasa. Kita harus percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, ada upah. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ada upahnya. Kita mencari Tuhan, ada upahnya, diberkati anak cucu kita, hidup adik-adik, sekolah, masa depan, cita-cita. Tuhan berkati kalau kita percaya, taat, dengar-dengaran suara Tuhan. Amin adik-adik. Firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini ya. Kita harus memiliki iman seperti iman Abraham. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Ada satu tugas ayat hafalan dalam Ibrani 11 ayat 1 yang tadi, apakah itu iman? Nah, di Ibrani 11 ayat 1 adik-adik harus menghafalnya dan mengingatnya dalam hidup adik-adik semua hingga nanti besar, dewasa, sudah kuliah, bekerja, bahkan sampai mama papa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami adik-adik ini Tuhan untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memiliki iman seperti seorang Abraham. Kami percaya, kami taat, kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya kuasa, Tuhan penuh kuasa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi kakak belum kasih tahu apakah ada permen atau enggak. Kita lihat ya. Siapa yang percaya?
diberkati. Ternyata ada permen. Siapa yang percaya mendapatkan permen ini? Nah, demikian ya. Jadi ilustrasi seperti ini, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.